Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang wakaf dan umroh. Pengertian wakaf dan umroh. Kata wakaf atau wak berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata wakafa, yakufu, wakfan, sama artinya habas, yahbisu, tahbisan. Kata al-wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Umroh. Umroh adalah ibadat umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji, hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumroh sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah tawaf atau mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah, lalu diakhiri dengan tahlul memotong sebagian rambut kepala, dan hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Dalil mengenai umrah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan satu perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran surat Al-Imran ayat 97. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah taala. Syarat wakaf. Berikut adalah syarat-syarat harta yang diwakafkan. Yang pertama, diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu, disebut takbid. Yang kedua, tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, saya mewakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. Yang ketiga, jelas mauquf alaihinya, orang yang diberi wakaf, dan bisa memiliki barang yang diwakafkan. Dua, rukun wakaf. Yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta. Yang kedua, mauquf, yaitu barang milik wakif yang diwakafkan. Tiga, mauquf alaih, yaitu yang diserahkan wakaf, baik orang, golongan maupun pihak tertentu. Yang keempat, tiga, ikrar wakaf atau kalimat wakaf. Tiga syarat umroh. Satu, beragama Islam. Orang yang beragama Islam disebut juga muslim. Dua, balik, artinya orang tersebut sudah mencapai umur dewasa. Bagi laki-laki antara usia 11 sampai 15 tahun, dan untuk perempuan antara usia 9 sampai 12 tahun. Tiga, berakal sehat. Keempat, merdeka, artinya orang tersebut bukan budak atau hamba sahaya. Kelima, disertai dengan mahram khusus bagi wanita. Keempat, Rukun umroh merupakan segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang sedang mengerjakan ibadah umroh. Jika salah satu rukun umroh ada yang tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Adapun rukun-rukun umroh tersebut yaitu niat untuk umroh, dua, tawaf, sa'i, tahlul, dan tertib. Berikutnya ada tata cara umroh.
Pertama, mikot di Masjid Zulaifah atau Abir Ali. Mikot terletak di Madinah, tempat jamaah melakukan persiapan sebelum ihram. Persiapan meliputi mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah umroh dengan membaca bacaan niat umroh. Labbaik Allahumma bi umroh. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan umroh. Kedua, setelah mengenakan ihram, jamaah umroh dilarang melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan syariat. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian biasa, dilarang memakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan menutupi kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Dan larangan bagi wanita memakai kaos tangan atau pakai kaos tangan dan menutup muka. Dan larangan bagi pria dan wanita memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut atau bulu, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, memotong tanaman di sekitar Mekah. Dan di sini ada contoh salah satu gambar tempat mikot, yaitu Zulhulaifah atau Bir Ali. Yang ketiga, menuju Masjidil Haram di Mekah. Dalam perjalanan, memperbanyak bacaan kalimat talbiyah yang selalu diucapkan Rasulullah SAW ketika umroh dan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, atau penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Dan akhirnya waktu membaca talbiyah untuk umroh adalah saat akan memulai tawaf. Keempat, tawaf. Dalam tata cara tawaf itu kita harus melakukan, yaitu pertama, menutup aurat dalam hal berpakaian ihram, dan bagi pria membiarkan pundak bagian kanan terbuka atau tidak tertutup pakaian ihram. Kedua, suci dari hadas. Ketiga, dimulai dari arah sejajar dengan Hajar Aswad. Keempat, pada saat memulai tawaf putaran pertama, mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Disunahkan menghadap Ka'bah dengan segenap badan. Apabila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke Ka'bah. Pada tawaf putaran kedua seterusnya, cukup dengan menolehkan muka ke Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengucup sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kelima, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri dengan membaca doa tawaf. Keenam, setiap sampai di rukun Yamani mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan mengangkat tangan tanpa mencium, dan dilanjutkan dengan membaca doa tawaf. Ketujuh, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di sini ada contoh gambar orang tawaf, dia mengelilingi Ka'bah ya, seperti yang tadi. Kelima, ada sa'i. Syarat tata caranya adalah pertama, berjalan menuju Bukit Safa, dan sampai di Bukit Safa menghadap arah Ka'bah sambil membaca takbir dan tahlil. Berikutnya, berjalan ke Bukit Marwah dengan bersikir dan berdoa dilaksanakan setiap perjalanan. Berikutnya, di masa atau tempat sa'i terdapat dua pilar berwarna hijau. Ketika sampai di sana, dianjurkan bagi laki-laki untuk lari kecil, sedangkan perempuan untuk mempercepat jalannya. Selanjutnya, ketika mendekati Bukit Marwah, membaca doa seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Dan berikutnya, ketika sampai di Bukit Marwah, menghadap ke arah Ka'bah, kemudian membaca takbir dan tahlil sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Dan ini ada contoh gambar orang melakukan sa'i ya. Yang keenam, tahlul dan contoh gambarnya. Melakukan tahlul
tahlul adalah akhir ibadah umroh yang ditandai mencukur rambut untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa dicukur sampai gundul, sedangkan bagi wanita cukup sekedarnya. Seusai tahlul, maka semua tahap ibadah umroh telah selesai. Tata cara wakaf. Adapun tata cara pewakafan yaitu yang pertama, pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuatnya. Akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Kedua, isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Yang ketiga, pelaksanaan ikrar. Demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf. Dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Yang keempat, dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6 surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti pemilikan harta benda. Yang kedua, jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. Yang ketiga, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Harta benda yang bisa diwakafkan. Secara umum, harta atau benda yang bisa diwakafkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda tidak bergerak. Misalnya adalah tanah, bangunan, tanah dan bangunan, tanaman yang melekat di tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda bergerak. Misalnya ambulan, logam mulia, mesin produksi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, benda berupa uang. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif yang status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Hikmah wakaf dan umrah. Hikmah wakaf. Yang pertama adalah melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. Berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial. Bagi kita yang memiliki harta benda lebih banyak, bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan. Misalnya lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagian hak orang lain dalam hal kekal bisa diselamatkan lewat kehidupan dunia. Wakaf membantu kita mendapatkan kehidupan akhirat lebih baik. Yang ketiga, amalan terputus. Amalan wakaf tidak dapat terputus meski sudah meninggal dunia. Jika dikelola terus-menerus, jadi meskipun sudah tidak ada di dunia ini, kita tetap bisa berguna bagi orang-orang. Hikmah umroh. 1. Meniru teladan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masing-masing kisah Nabi memiliki hikmah dan tauladan tersendiri. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim, seorang nabi yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau begitu sabar ketika diberi cobaan rumah tangganya, tak kunjung dikaruniai anak. Lalu saat akhirnya beliau memiliki seorang anak, cobaan datang lagi bertubi-tubi dari istri dan anaknya Ismail yang harus pergi jauh dari Nabi Ibrahim hingga perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim ini tentu sangat berkaitan dengan ibadah haji yang saat ini menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Namun selain itu juga menjadi hakikat perjalanan umroh. 2. Mengakui persamaan diri dengan orang lain dan juga segala kelemahan diri.
Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Itulah yang nampak saat kita melaksanakan ibadah umroh. Pakaian kita sama dengan orang lain, kegiatan yang kita lakukan pun sama. Di sana kekayaan, jabatan, kesarjanaan dan sebagainya tidak akan terlihat. Ketiga, pengampunan dosa. Umroh bisa menjadi salah satu momen untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat umroh lainnya, seperti yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu ibadah umroh sampai umroh berikutnya sebagai kafarat untuk dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sekian, terima kasih. Itulah paparan tadi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.